Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D01190009, kelas sipil C angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis video kecelakaan kerja pada tugas minggu ke-7 dan perbaikannya. Perbaikan di sini maksudnya hal apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan lagi saat melakukan pekerjaan tersebut. Baik, video pertama yaitu lifting and holding offshore, artinya kecelakaan pada pengangkatan dan penanganan pantai lepas. Yang pertama yaitu jenis kecelakaan. Dapat kita lihat pada gambar. Jenis kecelakaan yang terjadi pada video ini adalah putusnya tali katrol kontainer pada kren, di mana kren itu adalah alat berat yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan benda secara horizontal. Yang kedua, kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan. Bagian A yaitu kondisi saat kecelakaan. Saat tali katrol putus, kecelakaan yang terjadi pada kapal tersebut adalah yang pertama, batu pada lubang di atas kontainer jatuh sehingga mengenai pekerjaan yang sedang mengecat. Kemudian cat pekerja tersebut tumpah juga, mengalami ketumpahan. Kemudian yang kedua, saat kontainer dalam posisi miring, dapat kita lihat pada gambar bahwa kondisi kemiringan kontainer tersebut diakibatkan oleh putusnya tali kontainer pada salah satu sudut kontainer yang menyebabkan minyak dalam kontainer tersebut tumpah. Yang ketiga, dapat kita lihat pada gambar bahwasanya pada saat pengangkatan kontainer, para pekerja masih berada di samping kontainer tersebut. Akibatnya, para pekerja kaget dan bahkan ada yang terjatuh. Bagian B, identifikasi kerusakan. Yang pertama yaitu pada saat mengenai cat, pada saat batu mengenai cat, cipratannya mengenai wajah pekerja dan tumpuan cat mengakibatkan lantai kapal licin sehingga pekerja terjatuh. Kemudian yang kedua, minyak dalam drum jatuh ke laut menyebabkan pencemaran laut yang mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati. Bagian C yaitu analisis potensi penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaannya adalah kurangnya kebersihan kontainer, seperti terlihat pada gambar kedua di bawah ini, di mana masih banyak terdapat batu-batu yang pada saat kontainer miring, batu-batu tersebut jatuh yang mengenai pekerja dan cat pekerja tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan kekuatan tali. Dapat dilihat pada gambar ke-1 pada gambar ke-1 dapat kita lihat dengan jelas bahwasanya tali yang digunakan akan putus karena kekuatan tali tersebut lemah. Kemudian yang ketiga, pengencangan baut. Dapat kita lihat pada gambar ketiga di mana para pekerja mengencangkan baut dengan menggunakan tangan. Alhasil kekencangan baut tersebut kurang kuat sehingga dapat menyebabkan tali pada kontainer yang dihubungkan dengan baut terlepas. Kemudian bagian D, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah setiap sudut kontainer diikat dengan kuat dengan menggunakan tali yang baru dan dikencangkan dengan baut menggunakan kunci-kunci agar kekencangan baut tersebut lebih kuat. Selanjutnya video kedua yaitu konstruksi insiden scaffolding break spine, artinya kecelakaan kerja yaitu terjadinya pematahan tulang belakang pada pekerja. Bagian pertama yaitu jenis kecelakaan. Jenis kecelakaan yang terjadi pada video kedua adalah jatuhnya pipa besi. Dapat kita lihat dengan jelas pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan. Bagian A, kondisi saat kecelakaan. Kondisi saat kecelakaan yaitu
Akibat kecerobohan pekerja di bangunan lantai atas yang menjatuhkan pipa besi dengan tidak memperhatikan arahan pekerja lain, sehingga berdampak buruk, yaitu pipa besi yang dijatuhkan mengenai punggung pekerja di lantai bawah. Kemudian bagian B, identifikasi kerusakan. Akibat pipa besi yang mengenai pekerja mengakibatkan kelumpuhan pada korban kecelakaan tersebut, khususnya pematahan tulang belakang pekerja yang ditimpa oleh pipa besi yang dijatuhkan dengan kecerobohan pekerja tersebut. Yang ketiga, analisis potensi penyebab kecelakaan. Pekerja bagian atas bekerja sambil menelpon sehingga tidak memperhatikan arahan pekerja bagian bawah pada saat menurunkan pipa besi yang akhirnya mengakibatkan pipa tersebut jatuh bebas sehingga mengenai punggung pekerja lain sehingga tulang belakang pekerja tersebut mengalami kelumpuhan atau patah. Kemudian yang keempat, tindakan perbaikan. Tindakan yang dilakukan yaitu korban diberi kompensasi akibat kecelakaan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, dan pekerja yang menyebabkan kecelakaan diberi sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Yang terakhir yaitu video ketiga, di mana video ketiga tersebut menjelaskan tentang kecelakaan kerja pemakaian gondola pada gedung Astra Jakarta. Bagian pertama, jenis kecelakaan. Di sini dapat kita lihat pada gambar bahwasanya jenis kecelakaan yang terjadi adalah terombang-ambingnya gondola yang mereka tumpangi pada saat membersihkan jendela. Yang kedua, kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan. Kondisi saat kecelakaan. Dilihat dari gambar, kondisi saat kecelakaan yaitu beberapa kaca gedung pecah akibat benturan gondola pada saat terombang-ambing. Kemudian bagian B, identifikasi kerusakan. Identifikasi kerusakan yang terjadi yaitu kaca jendela pada gedung Astra Jakarta pecah dan 2 pekerja atau teknisi mengalami luka-luka akibat dari terombang-ambingnya gondola sehingga tidak bisa dikendalikan oleh pekerja atau teknisi. Alhasil, gondola tersebut menabrak kaca gedung sehingga mengalami pecah dan percikan kaca dari gedung tersebut melukai pekerja atau teknisi yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis potensi penyebab kecelakaan. Potensi penyebab kecelakaan yaitu karena kencangnya tiupan angin menyebabkan gondola terombang-ambing. Kemudian bagian keempat, tindakan perbaikan. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan antisipasi sebelum melakukan pekerjaan yang penuh dengan risiko, seperti dengan memperhatikan cuaca sebelum melakukan pekerjaan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.